Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu 5 Juni 2021, Pekan Biasa ke-9, peringatan wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Hari Sabtu Imam. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, aku mempersembahkan seluruh jiwa dan ragaku kepadamu. Semoga hidupku boleh menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, mempersembahkan yang terbaik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penginjil Markus kali ini menampilkan sebuah kisah menarik tentang peti persembahan, atau istilah kita sekarang, kotak derma. Yesus duduk dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi uang dalam jumlah yang besar. Di tengah kerumunan orang banyak, datang juga seorang janda miskin dan memasukkan 2 peser, yakni 1 duit. Setelah melihat hal itu, Yesus memanggil para murid-Nya dan mengatakan bahwa persembahan janda tersebut jauh lebih banyak dari persembahan orang-orang kaya itu. Pasti kita akan bertanya, bagaimana mungkin persembahan janda miskin itu jauh lebih besar daripada persembahan orang kaya? Fakta membuktikan bahwa nilai uang yang diberikan oleh orang kaya jauh lebih besar daripada yang diberikan janda miskin.
Mengapa Tuhan Yesus menyatakan bahwa persembahan janda miskin jauh lebih besar dibandingkan persembahan orang kaya? Begitulah cara berpikir Tuhan. Tuhan tidak berpikir seperti cara dunia ini. Tuhan tidak menilai seperti dunia ini menilai. Dunia menilai dari apa yang kelihatan, sementara Tuhan menilai berdasarkan ketulusan dan kerelaan. Si janda miskin memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yakni seluruh nafkahnya, sementara si kaya memberi dari kelimpahannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, setiap kali kita mengikuti doa atau ibadat atau perayaan Ekaristi, di dalam dompet atau tas kita sudah sisihkan uang untuk derma atau persembahan. Ketika kotak derma itu diedarkan, masing-masing kita pasti memberi sesuai keadaan kita. Masih ingat itu? Kedua, kita semua diundang untuk meneladani si janda yang telah memberikan dari kekurangannya. Dia telah memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati. Kita memberi bukan karena kita telah berkelimpahan, namun karena kita mau mempersembahkan yang terbaik. Itulah persembahan diri. Itulah persembahan keluarga kita. Santo Bonifasius, doakanlah kami. Semoga hidup kami menjadi sebuah persembahan dan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.